Malam ini kita akan melakukan penangkapan perkara penipuan dan atau penggelapan dengan modus penggandaan uang. Kamu diam. Tuh ada orangnya. Sambil. Diam. Aksi tipu-tipu dengan modus berperan sebagai dukun atau ustadz yang dapat menggandakan uang masih saja terjadi. Para korban biasanya diiming-imingi dengan keuntungan miliaran rupiah dengan cara menggandakan uangnya berlipat yang diberikan kepada para pelaku. Dengan adanya laporan dari para korban tindak kejahatan penipuan ini, Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota langsung melakukan penyelidikan. Selamat malam. Terima kasih rekan-rekan. Malam ini kita akan melakukan penangkapan perkara penipuan dan atau penggelapan dengan modus penggandaan uang, di mana kita sudah mengantongi beberapa nama pelaku. Nanti tim kita bagi dua. Modusnya yang bersangkutan ini berpura-pura sebagai dukun yang bisa menggandakan uang. Dan ada beberapa rekannya yang membantu proses tersebut supaya berhasil. Berbekal keterangan korban dan saksi-saksi di lapangan, polisi mendapatkan ciri-ciri pelaku yang diduga sebagai mediator atau orang yang mencari para calon korban. Dengan adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan tentang adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus penggandaan uang, di mana setelah kita memeriksa saksi-saksi di TKP, menyelusuri CCTV, kita lakukan penyelidikan secara mendalam. Alhamdulillah kita telah mengantongi beberapa diduga pelaku. Hasil penyelidikan mengarah ke daerah Cianjur. Pengejaran pun dilakukan. Tim yang terbagi dua langsung menuju ke Cianjur, Jawa Barat. Diduga para pelaku bersembunyi di daerah Cianjur, karena sebagian besar pelaku diketahui berdomisili warga Cianjur, Jawa Barat. Pak Kadit, izin melaporkan untuk tim 1 sudah melaksanakan penyelidikan dan analisa di lapangan untuk rumah terduga pelaku, dan pelaku sudah kita ketahui. Untuk selanjutnya, untuk tim 1 melaksanakan pengawasan dan pemantauan. Baik, terima kasih. Untuk tim 2 segera meluncur untuk merapat. Kita nanti di sana melakukan konsolidasi untuk melaksanakan penangkapan. Terima kasih. Setelah mendapatkan titik terang keberadaan pelaku yang diduga sebagai mediator, tim Reskrim Polres Sukabumi Kota langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan. Gimana perkembangan? Kita ketahui bahwa rumah terduga pelaku dari sini mungkin 200 meter, ya. Situasinya cukup sepi. Jadi tetangga juga paling ada 3 rumah di sana berdampingan. Untuk tempat pelarian mungkin kita akan tutup, dari belakang ada satu jalan. Ayo, Adit. Langsung menyebar. Kamu diam. Langsung berdoa.
Herman pun tak dapat berkutik setelah polisi menggerebek tempat persembunyiannya di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Teman kamu di mana teman kamu? Nggak tahu bang. Di mana teman kamu? Nggak tahu pak. Di mana? Kamu siapa namanya? Herman. Ya. Coba itu temannya di mana temannya? Paling di rumahnya Pak. Di rumahnya. Iya. Tunjukin rumahnya ya. Iya Pak. Kamu jangan sampai bohong nih. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Udah kita bawa. Ya. Herman juga mengakui perbuatannya melakukan tindak kejahatan penipuan dengan modus sebagai dukun atau ustadz yang bisa menggandakan uang bersama temannya. Ada juga yang berperan sebagai ustadz pengganda uang, ada berperan sebagai abah anak kasepuhan, itu yang berperan sangat aktif memprovokasi korban-korbannya, memperdaya korban-korbannya sehingga mereka itu meyakinkan korban bahwa uang tersebut sudah digandakan. Kemudian korban memberikan uang 100 juta waktu itu kepada para pelaku dan ditinggalkan uang tersebut. Pada saat korban mengetahui atau membuka box tersebut, ternyata dalam box tersebut adalah uang pecahan 100.000 uang mainan. Kemudian korban merasa dirugikan, akhirnya korban melapor. Biasanya Herman dan temannya usai melakukan aksinya di Jawa Barat maupun Jawa Tengah, mereka langsung bersembunyi di Cianjur. Para pelaku penipuan ini juga terbilang lihai karena sering berpindah-pindah tempat dalam persembunyiannya. Ada nggak tuh? Ada nggak? Tuh. Tuh ada orangnya tuh. Itu ada. Apa? Itu pakai baju hitam itu. Tuh ada itu. Iya itu tuh. Untuk mencari pelaku-pelaku lainnya, polisi terus menggali keterangan dari Herman yang sudah tertangkap terlebih dahulu. Herman yang diketahui sebagai pencari calon korban atau mediator, biasanya bertugas meyakinkan kepada korban untuk mengeluarkan uangnya yang akan digandakan oleh seorang dukun atau ustadz. Peran kamu sebagai apa peran kamu? Saya cuma mediator, penyambung dari mediator pemilik dana ke pemilik barang yang mau ngasih pinjam, Bang. Iya. Nah, terus itu emang sudah direncanakan apa emang betul uang tersebut jadi 5M apa emang sudah direncanakan emang itu bohong? Bohong kayaknya, Bang. Bukan kayaknya, Ya, benar itu bohong. enggak? Bohong. Hah? Bohong. Bohong. Ya. Bagian berapa kamu? Bagian berapa? Kebagian 20. 24. Yang benar Iya, 24. Dari 100 itu. dari 100. Ya. Dari mulut Herman pun akhirnya keluarlah satu nama pelaku, Opik Sofyan, yang berperan sebagai pendamping dukun atau ustadz. Tunjukin Sekarang kamu tunjukin rumah si Opik Pasti. sama si Aji ya. Iya, pasti. si Opik perannya apa? Opik itu dari saya ke Opik dulu, setelah Opik baru ke Aji. Apanya tuh? Uangnya apa korban? Ketemu korban dulu. Jadi korban dipertemukan dulu sama kamu, Opik. ya mediator. Kalau korban saya ketemunya baru sekali pas acara itu. Nah, jadi korban dibawa sama kamu nih. Ya, Untuk ketemu sama si Opik. sama Opik. Terus sama si Opik gimana ini? Ya ketemuin sama Aji. Jadi untuk lebih percaya Iya. si korban ini ya. Iya. Opik warga Cianjur, Jawa Barat ini diketahui residivis dengan kasus yang sama. Perannya sebagai orang kepercayaan dukun atau ustadz membuat banyak korban terpedaya. Malam pun semakin larut. Pengejaran terhadap Opik terus dilakukan.
Diketahui Opik tinggal di sebuah kontrakan di daerah Ciwalen, Cianjur, Jawa Barat. Jadi betul ya gangnya Ya, yang itu. Bang, gang yang itu, Bang. Nah, Paling 30 meter di Benar ya, sebelah kiri. jangan Ya, sampai salah. berapa rumah dari itu? tiga rumah. 3 rumah. Warna putih, Bang. Warna putih. Iya. Sebelah kiri. Coba cek bawa anggota, lakukan penangkapan, masuk gang, 3 rumah dari sini sekitar 30 meter, ada rumah warna putih, pagarnya warna hitam, coba dicek sama aku. Tim Reskrim Polres Sukabumi Kota langsung melakukan penangkapan. Benernya itu rumahnya ya? Ya, Bang. Warna putih, Ya, tinggalnya jeung saha? istrina Istrina ya? aya Bukan anak? 2. Oh, anak 2. Gimana? Kosong. Kosong. Paling biasa nongkrong, Bang, Di mana? di warung sedekat-dekat sini. Di depan ya, Tapi apa yang tempat nongkrong nanya? apa? Apa? Jauh nggak Mas? Ya. Jauh nggak tempatnya? Dekat sekitaran sini, Pak. Bener ya? Ya, Bener. Biasa nongkrong jeung saha? Pak Haji. Pak Haji aya? Biasanya suka ada Oh, coba kalau cek habis ya. kerja. Oke. Ya. Pengejaran terhadap Opik tidaklah berbuah manis. Diduga Opik tidak sedang berada di rumah. Selain di rumah kontrakannya, Herman juga mengakui Opik sering berada di tongkrongan yang tak jauh dari rumahnya. Tanpa buang waktu, tim langsung menuju lokasi tongkrongan Opik. Iya, ini lagi nyari warungnya. Di mana? Iya. Terus jalan terus. Terus aja. Tuh biasanya warung itu biasanya. Terus aja terus. Dan benar saja, Opik terlihat di sebuah tongkrongan. Ada nggak tuh? Ada nggak? Ada nggak? Tuh. Udah. Tuh ada orangnya tuh. Itu ada. Ada. Itu pakai baju hitam itu. Tuh ada itu. Ya itu tuh. Tim langsung menangkap Opik yang sedang asik duduk. Opik pun tak dapat berkutik saat Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota memborgolnya. Ini bukan? Ini benar. Ya, benar. Ya, benar. Udah, masukin. Opik juga mengakui perbuatannya dan bagian dari kelompok penipuan di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian inisial OS, laki-laki Cianjur 42 tahun, wira swasta. Perannya sebagai Ustadz Fadil yang katanya bisa menggandakan uang itu. Dengan tertangkapnya Opik, kasus penipuan berkedok dukun atau ustadz pun makin menemui titik terang. Polisi terus menggali informasi dari Opik, mencari dalang atau otak kejahatan penipuan berkedok dukun atau ustadz yang sudah meresahkan masyarakat. Kami sudah mengamankan saudara O, di mana berperan sebagai pendamping dukun. Kemudian kita lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap saudara A. Diam. Tangan belakang, tangan. Udah. Nah, tunggu Bang. Ya, bangun. Siapa namanya?
Perburuan terhadap pelaku tindak kejahatan penipuan tidak sampai di sini. Polisi terus melakukan pengejaran terhadap otak dari kelompok penipuan berkedok dukun atau ustadz. Mereka beraksi selama 1 tahun. Mereka memang ada sindikat, yaitu sindikat ustadz namanya. Mereka merencanakan atau memperdaya korban-korbannya dengan menggunakan mediator. Dari keterangan Opik, polisi kembali mendapatkan satu nama, Aji Sueji, warga Geger Bitung yang berperan sebagai ustadz, anak dari abah kesepuhan. Peranmu apa? Pendamping Ustadz, Bang. Mendamping Ustad. Ya. Terus bujuk korban supaya korban tergiur gimana itu? Ya itu udah ini aja, Bang, diketemukan sama Pak Herman ke saya. Ya langsung saya ketemukan sama Pak Ustadz. Terus Sudah itu ya saya mendampingi gitu. oh, tempatnya di mana itu? Di Nyari tempat, ya nyari tempat gitu. tempat sewaan Enggak di jalan dulu, Bang. di jalan. Oh, kalau udah korbannya ini baru dibawa ke tempat Ustad. Iya. Udah diketemukan sama Ustadz dulu gitu, Bang. Polisi pun langsung menuju keberadaan Aji di rumah kontrakan yang menjadi tempat persembunyian usai aksinya tercium polisi. Oh iya, yang ini. Nih. Yang ini ya, gang ini, Bang. Benar ya ini Ya, gang Ini ya. ini ya. Gang Ini ini ya. ya. Ini ya, Ya, gang ini, Bang. ini. Ini ke depan ya, Iya, Bang. belok mana? Kanan. Di depan ada gang ya. Belok kanan. Iya, belok kanan. Belok kanan. Iya, iya. Oke, Bang. oke. Cepat Kak. Jalan cepat. Cepat. Yang mana? Itu. Yang mana? Benar ini ya. Oh, udah langsung. Diam. Tangan belakang, tangan. Udah. Aji yang sedang santai di sofa depan harus terganggu dengan kedatangan tim dari Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota. Aji juga harus tertunduk malu saat polisi menginterogasinya di depan kamera wartawan. Lihat, jangan kamu lihat. Lihat yuk. Dari informasi dan keterangan para pelaku yang sudah tertangkap, Ajilah yang merancang dan membuat skenario aksi penipuan yang berkedok dukun atau ustadz. Biasanya, para komplotan pelaku ini melakukan aksinya di kontrakan atau tempat penginapan yang sudah disewa oleh pelaku. Korban biasanya ditinggal dalam suatu ruangan yang sudah terkunci dari luar, sehingga para pelaku dapat melarikan diri. Para pelaku ini selain memperdaya korban sebagai uang itu, dia memperdaya bahwa pintu tersebut dari luar dia dibuka hanya dari luar. Ketika korban-korbannya masuk ke dalam kamar, kemudian pelaku ini membawa sebuah box yang dinyatakan berisi uang. Kemudian korban ini saking percayanya dengan perdaya para pelaku, kemudian mereka ditinggalkan. Nah, ketika korban di dalam kamar ini, para pelaku itu mengunci penginapan itu dari luar. Kini, polisi masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap kelompok atau sindikat penipuan berkedok dukun atau ustadz.
Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu dalam kotak peti serta 2 mobil minibus. Para pelaku juga dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, pidana penjara paling lama 4 tahun. Kami dalam hal ini menerapkan pasal 378 dan pasal 372 dengan ancaman 4 tahun. Dan himbauan juga kepada masyarakat agar tidak sungkan atau tidak malu kami menjaga nama baik dari korban untuk melapor apabila memang betul-betul menjadi korban para komplotan ini, agar kita bisa menginventarisir dan kemudian bisa melakukan tindakan hukum kepada pelaku ini, artinya menambah berat hukumannya. Hei, kamu diam.